Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7 semester 2. Submaterinya pola interaksi. Pada dasarnya, setiap organisme itu tidak dapat hidup sendiri. Jadi organisme ini akan bergantung kepada organisme lain. Dan pola interaksi itu melibatkan minimal 2 organisme. Bisa juga lebih dari 2 ya. Pola interaksi yang pertama kita bahas yaitu netralisme. Netralisme ini merupakan hubungan yang tidak saling memengaruhi. Jadi netral. Meskipun organisme-organisme tersebut hidup pada habitat yang sama. Contohnya ini kambing dan kodok, atau di gambar itu ada kuda ya, misalnya kuda dan kodok. Nah, jadi kuda ini memakan rumput, sedangkan kodok itu memakan serangga. Jadi antara kuda dan kodok ini tidak saling mempengaruhi. Jadi antara kuda dan kodok tadi pola interaksinya adalah netralisme. Selanjutnya yaitu kompetisi. Kompetisi ini merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing untuk mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Kompetisi terjadi jika kedua individu mempunyai kebutuhan yang sama, sedangkan lingkungan tidak menyediakan kebutuhan tersebut dalam jumlah yang cukup. Jadi, persaingan dapat terjadi di antara sesama jenis atau antara jenis yang berbeda. Sarana pertumbuhan yang sering menjadi pembatas dan penyebab persaingan ini antara lain itu ada air, nutrisi, cahaya, dan ruang. Contohnya adalah persaingan antara belalang dengan ulat yang sama-sama memakan daun misalnya. Atau persaingan antara kambing dan sapi yang sama-sama memakan rumput di suatu wilayah. Dan juga persaingan antar ikan yang makanannya sama. Selanjutnya ada pola interaksi berupa predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan juga mangsa. Pemangsa atau predator adalah hewan yang memangsa atau memakan. Sedangkan mangsa adalah hewan yang dimangsa atau dimakan. Di alam, predasi ini bermanfaat karena dapat menjaga keseimbangan alam. Karena dapat menekan populasi organisme tertentu, misalnya antara tikus dengan ular. Kalau misalnya di suatu tempat, di suatu habitat itu ularnya tidak ada, maka populasi tikus itu bisa sangat meningkat dan bisa merugikan petani misalnya. Kemudian misalnya kijang dengan harimau. Nah, kalau harimau di situ lebih sedikit, maka populasi kijang bisa meningkat karena yang memangsa kijangnya berkurang. Selanjutnya pola interaksi parasitisme. Parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis di mana salah satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak lain mendapat kerugian. Pihak yang diuntungkan ini adalah parasit, sedangkan pihak yang dirugikan adalah inang. Inang ini organisme yang ditinggali oleh parasit. Contohnya adalah benalu.
dan tali putri yang hidup parasit ya, hidup parasit pada ranting pohon. Jadi benalu dan tali putri itu mengambil nutrisi dari ini pohon tersebut. Kemudian contohnya lagi misalnya cacing dalam tubuh manusia misalnya. Karena kalau ada cacing dalam tubuh manusia, cacing tersebut juga dapat mencuri nutrisi yang seharusnya diserap oleh tubuh manusia. Selanjutnya ada pola interaksi mutualisme. Interaksi ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Pasangan organisme ini disebut inang dan simbion. Misalnya tanaman bunga dan hewan penyerbuk. Kalau kalian lihat ilustrasi pada gambar, itu ada bunga dan lebah. Jadi, lebah tersebut mendapatkan makanan berupa madu dari bunga, sedangkan bunga terbantu oleh lebah dalam proses penyerbukan. Selain itu juga contoh lain misalnya burung jalak dengan kerbau, dan manusia dengan bakteri baik di usus. Selanjutnya ada pola interaksi komensalisme. Interaksi ini hanya menguntungkan satu pihak, tetapi pihak lainnya tidak diuntungkan, tidak pula dirugikan. Misalnya ikan remora dengan ikan hiu, dan tumbuhan epifit dengan inangnya. Jadi ikan remora ini mendapatkan keuntungan dengan menempel dengan ikan hiu, dia mendapatkan perlindungan sekaligus makanan. Jadi kalau hiu itu makan, ada sisa-sisanya, itu bisa dimakan oleh ikan remora. Sedangkan hiu ini tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan oleh ikan remora tersebut. Selanjutnya ada amensalisme. Amensalisme ini antibiosis. Adalah interaksi antar organisme di mana salah satu organisme ini menghambat pertumbuhan organisme lain. Misalnya beberapa jenis fungi menghasilkan zat antibiotik. Jadi zat antibiotik ini dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme lainnya. Selain itu juga contohnya ada pohon walnut dan tumbuhan sekitarnya. Jadi pohon walnut ini menghasilkan zat alelopati dan menyebarkannya ke ekosistem padang rumput sehingga tumbuhan di sekitarnya itu tidak dapat hidup. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.